dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center 107.7 FM, Radio GIC, Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang menjelang sore, Mitra GIC kami hadir dalam sebuah program baru, yang mana program baru tersebut kami beri nama Majelis Mutiara Al-A'la. Tentunya Mitra GIC bertanya-tanya juga dong, kenapa sih kok Mutiara Al-A'la? Nah, saya juga belum tahu nih Mitra GIC. Nah, jangan khawatir, nanti akan disampaikan atau dijelaskan oleh narasumber kita, Umi Ummul Barki. Tentunya beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita di ruang studio GIC, Jakarta Islamic Center. Mitra GIC, tentunya harapan saya dalam ruang dengar Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keadaan berbahagia, selalu dalam keadaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimanapun di saat pada siang hari ini, semoga selalu tetap semangat. Nah, bagi Mitra GIC yang berada di luar Jakarta, bisa bergabung di live streaming di www.islamiccenter.or.id atau di live Facebook Radio GIC. Baik Mitra GIC, saya akan menyapa narasumber kita. Assalamualaikum Umi, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, khair Bu Alia, baik. Bagaimana dengan keluarga Umi, sehat? Alhamdulillah, sehat semua. Alhamdulillah. Begini Umi, sebelum saya bertanya tentang ke pokok materi, saya akan bertanya dulu tentang program Mutiara Al-A'la yang kita adakan pada siang hari ini. Tentunya Mitra GIC banyak yang bertanya-tanya juga ini, apa memang ada sejarahnya atau memang di Al-A'la ini ada mutiaranya gitu Umi? Gimana nih Umi? Bisa dijelaskan atau diceritakan sedikit Umi? Ya. Silakan. Baik, terima kasih Bu Alia. Penasaran juga ya, ingin tahu. Jadi di Al-A'la ini mempunyai program. Ada program jangka pendek, ada program jangka panjang. Dan program jangka pendeknya ini yaitu mengadakan pengajian tiap hari Ahad ba'da duhur di sekretariat Al-A'la sendiri. Kemudian program jangka panjangnya ini yaitu mengadakan salah satunya mengadakan tamhidul mubaligh, artinya pengkaderan daiyah. Nah, ketika saya mengadakan pengkaderan daiyah ini, saya berhadapan dengan peserta, dan kemudian dari itu saya selalu mengatakan begini kepada peserta. Wahai bunda-bunda yang cantik, wahai umi-umi yang soleha, saya anggap umi-umi yang soleha itu sebagai mutiara. Subhanallah. Jadi ketika saya mengkader, karena saya melihat sebelum ibu-ibu ya yang dikader itu biasanya dia kalau datang ke tempat pengajian atau tempat-tempat acara, dia tuh suka ngumpet di belakang pintu atau di sudut-sudut lah. Kenapa terjadi hal demikian? Karena itu takut disuruh. Takut disuruh ketika Bunda atau Umi jadi MC dong, jadi sambutan dong, atau jadi mimpin yang lainnya. Dia takut. Akan tetapi setelah mengikuti tamhidul mubaligh, di situ saya akan bongkar. Ternyata ibu-ibu tuh potensinya luar biasa. Jadi saya mengibaratkan itu, saya itu mengangkat mutiara dari lumpur. Nah, jadi ketika dia ke tempat pengajian, dia
ngumpet, itu kan sama dengan mutiara dalam lumpur ya, tidak terkelihatan, tidak bercahaya. Tapi ketika betul, mengikuti betul, betul. pengkaderan, saya angkat mutiara itu dari lumpur bercahaya. Kenapa saya mengatakan bercahaya? Ketika selesai dilantik, karena kita mengadakan pengkaderan itu 6 bulan setelah selesai, kemudian tablik akbar, mengundang penceramah dari luar. Biasanya sih yang sering mengikuti dan memberikan sertifikat itu Mama Dede. Iya, Mama Dede. Nah, setelah itu ibu-ibu yang dikader itu selama 6 bulan itu mulai dari MC sampai dengan doa, dia semua yang tampil di podium. Nah, di situ ketika saya melihat dia tampil, ya Allah, tak henti-hentinya saya mengatakan, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, seperti itu. Karena saya melihat benar-benar mutiara itu bercahaya. Dia menjadi pendamping suaminya, dia menjadi pendamping anaknya, dia bisa berdakwah, dakwah bilhal dan lain sebagainya. Gitu. Ya mungkin itulah kisahnya. Ada kisahnya sedikit sehingga saya mengangkat mutiara ala-ala. Dengan adanya ibu-ibu itu sudah kita kader, sudah dia bisa berkiprah di masyarakat, sudah berdakwah bilhal dan lain sebagainya. Maka saya berikan mutiara al-a'la, dan insya Allah nanti host-hostnya itu juga akan saya tampilkan semua tuh, jadi bergantian. Bergantian tuh ada berapa, kurang lebih udah 300 ya daiyah kita kader. Mulainya saya mengkader tuh dari Ikatan Wanita Muslimah, kemudian ke al-a'la itu baru 2 kali tahap itu diadakan di Jakarta Islamic Center JIC. Berarti yang selama ini yang disebut mutiara al-a'la itu berarti ini ibu-ibu jamaah yang mengikuti pengkaderan daiyah yang berada di majelis taklim al-a'la. Yang sepertinya ya menarik juga ini. Jadi yang seperti Umi katakan tadi, bahwa dari awalnya ibu-ibu ini tidak berani untuk tampil di muka umum untuk membawakan MC, tidak berani untuk tampil di muka umum untuk membawakan kata sambutan untuk ceramah atau pidato. Nah, setelah mengikuti pengkaderan daiyah selama 6 bulan, ternyata mereka berani dan pede ya, begitu kan ya. Subhanallah. Baik mitra GIC, saya akan lanjut ke pertanyaan pokok materi dengan bahasan peranan wanita dalam dakwah. Silakan Umi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa'din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Para mitra GIC dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayahnya, inayahnya, taufiknya kepada kita semua sehingga dapat berada di radio JIC ini. Sholawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan kita dari zaman jahiliyah menuju kepada zaman yang disinari iman dan ilmu pengetahuan yang kita nikmati bersama pada saat sekarang ini. Para mitra GIC dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanita adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang mempunyai peran yang sangat besar, yang luar biasa. Kenapa para mitra GIC? Karena wanita ini adalah pencetak generasi baru. Pencetak generasi yang berkualitas. Pencetak generasi yang intelektual. Dan pencetak generasi yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, wanita tidak bisa diabaikan, tidak bisa diremehkan, karena di balik keberhasilan dan kontinuitas kehidupan, di situ ada wanita. Sejak awal, wanita itu memainkan perannya dalam dakwah. Mulai dari Sayyidatina Khadijah, dia telah memberikan kenyamanan, ya, mengorbankan harta, motivasi, dukungan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima wahyu pertama. Begitu juga Sayyidatina Aisyah setelah beliau tiada, tempat bertanya tentang hukum. Sumayyah, mereka rela disiksa, rela ditindas, dijemur di tengah terik matahari yang begitu panas, sampai menghembuskan nafas terakhir, tetap memilih Islam. Begitu juga para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia rela meninggalkan rumahnya, rela meninggalkan anak-anaknya, rela meninggalkan istrinya, demi ke tempat ribuan mil demi Islam di awal penyebaran agama Islam di kota Mekah. Tapi sayangnya, di zaman yang dikenal zaman teknologi canggih, zaman milenial, jarang sekali kaum wanita yang memahami peran dirinya terhadap dakwah, apalagi melakukannya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, Umi mengangkat pokok pembahasan peran wanita dalam dakwah. Kadang orang mengertikan bahwa dakwah itu berdiri di depan podium, menghadapi audien ribuan, ceramah di depan khalayak, tausiah di luar rumah. Padahal dengan orang tua mengajarkan anaknya membaca Al-Quran, mengajarkan anaknya akhlakul karimah, mengajarkan anaknya sholat 5 waktu, dan memberikan motivasi kepada anak-anaknya agar menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Kesemuanya ini tergolong dakwah yang kadang kurang kita pahami. Tuh Bu Alia. Iya. Ini sepertinya kayaknya ada mitra GIC yang ingin bertanya nih melalui WA saya. Sebentar ya, Mi, saya buka dulu. Iya. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya nih Umi, apa artinya dakwah yang sebenarnya Umi? Oh, iya. Begitu Mi pertanyaannya. Silakan. Terima kasih mitra GIC yang telah bertanya tentang apa arti dakwah. Arti dakwah. Dakwah
menurut bahasa berasal dari bahasa Arab da'a yada'u da'watan. Artinya panggilan, ajakan, seruan. Saya tanya kepada mitra JIC, pernah nggak ketika ke pengajian atau ketika sudah di masjid memanggil, ayo ibu-ibu, sudah saat waktunya, atau lewat, ayo bu, kita ngaji bu. Hari ini kita ngaji bu. Nah, kalau pernah melaksanakan seperti itu, memanggil saudara-saudara kita sesama muslim untuk melangkahkan kakinya ke dunia pengajian, maka itu tergolong dakwah. Sedangkan dakwah menurut istilah mengajak manusia dengan bijaksana ke jalan yang benar yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi ketika kita mengajak saudara kita harus dengan bijaksana, artinya lemah lembut, tidak ada paksaan. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang terdapat dalam surah An-Nahl ayat 125, dan ini adalah pedoman kita berdakwah, metode dakwah, ada terdapat di dalamnya yang berbunyi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan perbuatan yang baik, dan bantalah mereka dengan jalan yang baik. Biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya dialah yang mengetahui siapa yang tersesat di jalannya, dan dialah yang mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Jadi kewajiban kita Bu Alia hanya mengajak para mitra JIC, hanya mengajak saudara-saudara kita yang memberikan hidayah, yang memberikan petunjuk, terbuka hatinya untuk melangkahkan kakinya ke dunia pengajian, Allah yang akan memberikan hidayah. Kadang juga suka kita jumpai begini, Umi, saya udah ngajak ngaji tapi kok ngomongnya begini. Itu dianggap aja angin lewat. Dia belum mendapat hidayah. Yang memberikan hidayah, yang mengetuk hatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya tekankan bahwa tugas kita itu hanyalah mengajak. Nih, pertanyaan dari saya nih. Nah, kalau begitu peran kita sebagai perempuan di dalam dakwah itu seperti apa tuh? Mitra JIC dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini sebagai seorang wanita mempunyai peran dalam dakwah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Apa peran kita seorang perempuan dalam dakwah? Yang pertama, sebagai contoh, sebagai panutan bagi wanita lainnya. Seorang wanita berperasaan lembut dan punya langkah-langkah yang terbaik mengajak kepada saudara-saudaranya yang sesama muslim dari hati ke hati. Subhanallah. Iya, dari hati ke hati mengajaknya. Ya. Contohnya seperti ini. Ada daiyah yang kami sudah dilantik, kemudian dia sudah berkiprah namun di masyarakat, namun dia melaksanakan dakwah bilhal. Macam-macam dakwah ini kan banyak ya. Dakwah bilhal, yang mana yang dimaksud dengan dakwah bilhal, yaitu dakwah dengan kenyataan perbuatan.
Jadi karena dai-dai yang mengikuti pengkaderan ini tuh dari semua kalangan. Ada dari mantan wali kota, kepala bagian pertanahan, ada kepala bagian BRI, ada kepala bagian di kantor pajak dan lain sebagainya. Ada ibu-ibu majelis salim, ada ketua majelis salim, dan ada pedagang. Harapan saya yang pedagang ini nanti dakwah sambil berdagang. Jadi Masya Allah. dia berdakwah bilhal. Dakwah bilhalnya begini. Memang kebetulan beliau itu ketika dia memakai pakaian itu pantas, enak dipandang, pas. Nah, ketika yang di sebelahnya ini, pedagang sebelahnya ini, dia belum pakai jilbab. Nah, pas ngelihat dia kita ini pakaiannya dengan rapi, sambil itu dia berjualan di pasar, akhirnya tertarik. Ibu beli di mana? Pakaiannya kok bagus. Mau. Nanti saya bawain, nanti saya belikan. Akhirnya dibawa, akhirnya dia pakai. Alhamdulillah dia pakai jilbab. Masya Allah. Pakai jilbab yang rapi. Kemudian setelah itu nggak berhenti-berhenti. Dakwah bilhalnya diajak lagi ngaji. Akhirnya ikut ngaji, beberapa teman-teman yang di pasar itu ikut ngaji. Subhanallah. Ya, itulah kita dakwah kita perempuan dari hati ke hati. Nah, seperti di pengajian ketika ada permasalahan hal-hal tentang kewanitaan pribadi, maka sebaiknya atau sebagusnya bertanya kepada sesama perempuan atau kepada ustazahnya, kan lebih paham, jadi nggak canggung mengutarakan. Ustazah, saya ada pribadi tentang hal kewanitaan begini-begini, tapi kalau bertanya kepada ustaz kan kurang pas. Dan begitu juga agak-agak canggung. Makanya disinilah peran kita sebagai perempuan untuk mendakwakan agama Allah. Yang kedua, peran kita sebagai perempuan dalam dakwah, yaitu sebagai pendamping suami. Oh, Masya Allah. Ya, mitra GIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peran kita dalam dakwah yang kedua sebagai pendamping suami. Suami yang hebat, suami yang kuat, suami yang tangguh, di belakangnya ada istri-istri solehah yang mampu memberikan cahaya yang terang benderang kepada suaminya. Ketika suaminya lelah, ketika suaminya lemah, maka akan menjadi penyejuk hati suami. Ibarat ketika suaminya sudah mendekati, ibaratkan makanan yang ditaruh di kulkas seger baru keluar dari kulkas. Subhanallah. Seorang istri harus mampu memberikan kenyamanan kepada suaminya, memberikan kesejukan, memberikan ketenangan kepada suaminya. Karena apabila hati suami kita itu sudah tenang, sudah sejuk, maka akan menimbulkan energi yang begitu besar. Masya Allah. Sehingga suami kita itu bisa melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Bisa melaksanakan tanggung jawabnya terhadap keluarganya, lingkungan dan masyarakat sekitar. Dan seorang istri, mitra JIC, harus bersifat qanaah, yaitu merasa puas, merasa bersyukur apa yang telah diberikan oleh suaminya, dan mensyukuri atas nikmat Allah. Dan ini sangat penting diterapkan, mitra JIC, dalam kehidupan keluarga kita, apalagi di saat pandemi begini. Mensyukuri apa-apa yang telah diberikan kepada suami kita. Karena apabila kita tidak mensyukuri, bisa jadi suami kita berbuat sesuatu yang dilarang oleh agama atau yang tidak terpuji. Banyak suami yang tidak
berada di jalan yang tidak diridhai Allah karena faktor dari istri-istri yang menuntut di luar kemampuan suaminya. Disinilah peran kita sebagai seorang istri mendampingi suami-suami kita. Seorang perempuan ini adalah manajer dalam rumah tangga. Dia yang mengatur segala keuangan. Oleh karena itu, kita sebagai seorang istri harus menerapkan atau mengaplikasikan sifat qanaah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti mensyukuri. Yang pertama, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh suami kita. Karena janji Allah di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur terhadap nikmatku, niscaya akan kutambah nikmat kepadamu. Wala in kafartum, dan jika kamu kufur terhadap nikmatku, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Nikmat Allah ini banyak sekali, mitra JIC. Kalau kita mau menghitungnya tidak akan bisa menghitung. Belum dari fisik kita, ruh kita, ya, tubuh kita, belum lagi alamnya yang indah. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha, kata Allah. Jika kamu ingin menghitung nikmatku, niscaya tidak akan pernah kamu bisa menghitungnya. Mulai dari penuh rahmat alamnya yang indah, sawah-sawahnya yang hijau membentang. Kemarin saya waktu ke Makassar, saya sempat ke sawah, berhektar-hektar itu hijau terbentang sama seperti di Jawa. Gemah ripah lojinawi toto tentrem karto raharjo. Ini semua adalah nikmat Allah yang wajib kita syukuri. Yang ketiga, mitra JIC, peranan kita wanita dalam dakwah, yaitu pendamping atau sahabat atau pendidik bagi anak-anak kita. Seorang ibu adalah madrasatul ula, ya, sekolah pertama bagi anak-anaknya. Jika seorang ibu itu mencetak di atas kertas kembang, maka anak itu jadilah kembang. Dan jika seorang ibu mencetak ayam di atas kertas, maka jadilah seperti ayam. Ini adalah hiasan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan suci, bersih, bagaikan kertas putih yang tidak ada coretannya. Yang membentuk adalah seorang ibu. Karakternya, ciri khasnya ibu. Jadi besar sekali peranan kita sebagai seorang ibu dalam mendidik anak-anak kita. Kadang kalau saya memberikan tausiah ketika ada ibu hamil yang tasyakuran, saya menekankan berikanlah pendidikan agama anak sejak dari dalam kandungan. Kadang ada jamaah begini, bagaimana sih Umi? Masa Umi suruh memberikan pendidikan agama, ini kan masih dalam perut. Ketika bayi sudah ditiupkan ruhnya, itu sudah gerak dan sudah mendengar apa yang diucapkan. Ketika seorang ibu pergi bangun dari tempat tidur, ayo nak kita bangun. Langsung ambil air wudhu, ayo nak kita ambil wudhu. Kemudian dia sholat, ayo nak kita sholat. Selesai sholat baca Al-Quran, ayo nak kita membaca Al-Quran. Selesai itu kemanapun hal-hal yang baik, diajak anak kita. Dan jangan sampai ketika hamil itu mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Karena pernah ada kejadian begini. Ini saya melihat sendiri. Ketika dia hamil, emosinya meluap-luap. Karena hormonnya naik. Ngidam istilahnya ya. Padahal itu sebenarnya pingin disayang sama suaminya. Ketika dia marah, baskom itu ditendang. Apa yang terjadi? Mitra JIC, ketika anak itu lahir, dia sudah bisa jalan. Kalau dia ngambek, nangis sekenceng-kencengnya, dia nendang-nendang apa yang ada di depannya. Itu menunjukkan bahwa apa yang telah dikerjakan orang tuanya ketika dia hamil itu akan
tertransfer semua kepada anak-anaknya. Makanya jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, karena memang itu juga dilarang oleh agama Islam. Itu. Seorang ibu, ya, yang membimbing anak-anaknya ke jalan yang benar, mendidik anak, karena anak ini adalah amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita, bukan untuk dibinasakan, tapi untuk dididik sebaik-baiknya, karena anak ini nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Sejak dari kecil anak kita dididik. Kalau sejak dari dalam kandungan sampai dia lahir didengarkan dengan kata-kata syiar, sampai SD, sampai remaja, tidak akan susah diatur. Karena ada namanya ketika umur anak itu sudah mencapai 11 tahun sampai 19 tahun sampai 12 tahun itu pubertas. Dan namanya pubertas dalam ilmu psikologi jiwa, dan Profesor Dr. Syakir Derajat, saya masih ingat dulu dosen terban saya selalu memberikan bahwa cara mendidik anak-anak mulai dari 0 bulan sampai kepada remaja, yang paling sulit dididik anak itu pada saat masa remaja, karena dia masa puber, kalau masa dalam transisi. Islam dikatakan kalau dalam Islam dikatakan itu masa balik. Masa balik, betul. Masa balik anak-anak itu. Jadi mitra JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita sebagai orang tua nanti, apalagi kita sebagai seorang ibu, meninggalkan anak kita dalam keadaan lemah. Wal yashallazina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jangan ayat ini, ya, jangan sampai menganjurkan, jangan sampai kita nanti meninggalkan anak-anak kita dalam lemah ekonominya, lemah agamanya, lemah ilmu pengetahuannya, lemah akhlaknya, segalanya lemah. Jangan sampai meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan lemah. Makanya selagi kita masih hidup, berikanlah pendidikan agama kepada anak-anak kita. Cuman kadang orang tua begini, "Nak, saya akan sudah bagikan apa yang kamu makan setelah saya tiada, Nak." Sebenarnya orang tua bertanya, "Nak, apa yang kutinggalkan setelah saya tiada? Saya akan meninggalkan kamu Al-Quran dan hadis dan sajadah. Kamu baca terus, sholat terus. Pendidikan ilmu agama yang semestinya yang harus kita tinggalkan kepada anak kita. Jadi memang kita sebagai seorang wanita ini perannya sangat besar, banyak sekali di dalam keluarga. Kalau kita mau menghitung tidak akan bisa habis. Mulai dari anak, mulai dari pekerjaan rumah, mulai dari mengurus suami dan lain sebagainya. Makanya perempuan itu gampang masuk surga apabila dia taat suaminya, insya Allah surga balasannya. Dia bisa mendidik anaknya ke hal-hal yang baik, surga balasannya. Jadi pantaslah kalau wanita itu dikatakan wanita adalah tiang negara. Al-mar'atu imadul biladi. Iza saluhal mar'atu saluhal biladi. Wa iza afasadatul mar'atu fasadatul biladi. Wanita adalah tiang negara. Jika wanita itu baik, maka baiklah negara. Dan jika wanita itu rusak, maka rusaklah negara. Rasulullah aja mengangkat derajat kaum wanita. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Surga artinya kesenangan dan kebahagiaan itu dapat diraih oleh ridho dari orang tua kita. Mitra JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah peranan kita sebagai wanita dalam dakwah cukup banyak. Semoga kita semua dapat memahami dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah para mitra JIC dimanapun berada, ayo kita laksanakan peran kita sebagai wanita dalam dakwah. Sebagai panutan bagi wanita lainnya, sebagai pendamping suami, dan sebagai pendamping sahabat anak-anak kita. Insya Allah, keluarga kita akan menjadi keluarga yang tenang, aman dan tentram, dan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena dakwah ini memang kita diperintahkan. Laki-laki diperintahkan untuk mendakwakan agama Allah. Seperti halnya istri-istri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sekarang ini tinggal meneruskan Mitra JIC. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Umi. Masya Allah, ternyata memang peran wanita dalam dakwah itu memang cukup banyak sekali ya Umi ya. Jadi kita tidak harus berdakwah itu di atas podium. Jadi kita istilahnya dengan berpakaian rapi, dengan mengajak teman-teman untuk mengaji, kita di rumah menyenangkan hati suami, itu juga berdakwah ya Umi ya. Masya Allah. Terima kasih Umi atas ilmunya. Semoga bisa bermanfaat. Amin. Baik Mitra JIC, apa yang telah Umi sampaikan tadi tentulah sangatlah bermanfaat sekali. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mitra JIC, terima kasih kepada yang telah bergabung. Kami insya Allah akan hadir setiap 2 pekan sekali. Kami hadir setiap hari Selasa jam 13.30 sampai dengan selesai. Ini saatnya saya Bu Alia pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.